Halo, selamat datang kembali. Balik lagi sama Jejak Cantikmu ya, atau Jejak Cantikmu TV. Di sini kita akan mulai untuk tutorial make up seperti judul dari feeds IG Jejak Cantikmu yang terakhir, yaitu aku akan bikin tutorial make up simple aja yang sebenarnya hampir sama dengan IG live 2 minggu lalu kalau nggak salah ya, yang terakhir banget itu tentang gimana make up yang anti jerawat gitu. Maksudnya dia minim jerawat, jadi kita tuh tetap make upan, terus kita tetap pakai masker, kita tetap melakukan protokol kesehatan, tapi tetap cantik dan anti jerawat, nggak bikin jerawatan parah gitu. Karena kan biasanya ada yang kita tuh make upan terus kayak ketutup gitu sama masker, udah ketutup make up, ketutup masker, terus jadinya bikin jerawatan. Nah, waktu di IGTV terakhir itu sama Ika juga, jadi aku sama Ika itu make upan bareng kan. Nah, cuman hampir sama untuk live ini, hampir sama, cuman bedanya kalau yang halo, hai Babas dan Sari, terima kasih sudah nonton. Nah, untuk yang hari ini sebenarnya kita tetap make upan, mirip-mirip juga, jadi make upan juga, tapi aku sendirian, dan bedanya adalah selain aku sendirian, nggak ada temen hari ini, terus juga make upnya ini lebih simple. Kalau yang terakhir itu masih pakai bulu mata palsu, karena kan kita ngikutin make upnya Kak Ika kan. Kak Ika kan cantik banget, make up matanya juga cantik, terus juga pakai bulu mata palsu, dan karena memang mungkin dia juga kerjanya di Jakarta sebagai dosen dan harus profesional, jadi juga make upnya juga harus kelihatan lebih profesional gitu, dan lebih agak dempul lah gitu lah kalau kita bahasanya gitu. Dalam arti dempul bukan full bold banget, enggak, tapi memang full, jadi dari alas bedak sampai pakai bulu mata palsu gitu. Nah, tapi untuk aku sekarang ini lebih ke natural make up. Enggak, no makeup makeup look sih, jadi ini tetap make upan, tetap kelihatan kayak pakai make up gitu, tapi senatural mungkin, dan nggak pakai bulu mata palsu. Jadi bedanya kayak gitu, jadi nggak pakai bulu mata palsu, terus juga make up matanya juga masih yang simple-simple aja, tapi intinya adalah dia minim transfer. Kalau yang IG live terakhir kemarin kan masih adalah ya agak-agak transfer dikit, karena kemarin itu aku sama Ika itu pakai lip gloss. Karena kan memang kalau yang terakhir itu temanya bukan untuk minim transfer tapi minim jerawat gitu. Jadi yang penting kita pakai skincare, yang penting pas pakai masker, mau pakai masker nggak pakai masker, walaupun di rumah, walaupun nanti di luar panas-panasan karena polusi, itu nggak langsung dapat atau nggak langsung kena jerawat gitu. Karena kan biasanya kalau polusi, apalagi Ika juga kan kerjanya di Jakarta, polusinya luar biasa. Di kota Banjarmasin tempat aku juga sekarang polusinya udah luar biasa banget. Jadi gimana caranya supaya pas make upan itu nggak cepet jerawatan, dan itu tips-tipsnya dari Ika dan juga dari aku kemarin. Nah, tapi kalau untuk hari ini lebih ke make up yang gimana supaya nggak cepat transfer gitu. Walaupun mungkin bagi kita yang wajahnya juga minyakan gitu ya, terus juga normal tuh kombinasi di daerah T itu masih berminyak, itu pasti in the end of the day, entah itu siang atau sore, pasti agak-agak luntur di bagian hidung sama dahi, dan otomatis itu pasti akan nempel di masker. Tapi kita meminimalisir itu, jadi setidaknya dari pagi sampai agak siang tuh nggak nempel cepet banget gitu lah ya di masker. Nah, di sini juga aku sudah bawa masker yang biasanya aku taruh di kantor, aku bawa untuk nanti kita buktikan. Jadi setelah make up itu setidaknya nggak cepet transfer gitu di masker gitu ya. Oke. Oke, terima kasih yang sudah masuk. Wah, ada Mira juga. Mungkin daripada nanti Anda mual-mual ya dengan kehamilan Anda yang sudah trimester kedua, melihat IG live saya ikhlas kalau nanti di live saja, keluar saja tidak apa-apa. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya. Oh, kata Nut-Nut, iya Kak, aku make upnya transfer terus di masker. Iya, biasanya kan kalau misalnya kita make up dan kayak buru-buru pakai pelembab dan lain-lain, tapi nggak dengan trik yang bagus, itu biasanya cepat transfer di make up gitu. Apalagi kalau kulit kita berminyak, terus juga keringetan, kena polusi, kena cahaya matahari gitu ya, itu bisa cepat transfer gitu ke masker. Tapi untuk yang ini aku kasih tips supaya nggak cepat transfer. Tapi kalau nggak transfer sama sekali dari pagi sampai malam tuh enggak ya, karena kan berbahaya banget kalau sampai kita
make upan terus pagi sampai malam tuh enggak luntur sama sekali, tuh kayaknya malah takut ya, kayak malah bahaya banget gitu. Jadi yaudah, ini aku langsung aja ya. Yang pertama pasti harus di set dulu wajahnya. Jadi kalau saran aku tuh jangan bare face, kita langsung dipakein foundation, langsung dipakein cushion. Karena barusan tadi nih pas pagi tadi sekitar jam 10-an, aku kan ada acara keluarga, terus kayak kan udah diburu-buru gitu sama papa, jadinya yaudah deh, yaudah buru-buruan aja kayak gitu. Terus aku lupa pakai segala-galanya, aku cuci muka, aku langsung pakai cushion. Dan terus ternyata cushionnya itu nempel di bawah hidung ini sampai cepet banget kan, aku ada jerawatnya padahal tadi pagi nggak ada nih, terus numbuh. Dan ini adalah akibat dari pakai make up yang langsung tanpa ada barrier atau tanpa ada lapisan gitu di muka, jadi langsung pakai alas bedak. Jadi ya komedonya cepat tumbuh, terus juga cepat jerawatan karena pori-pori itu kayak nggak dikasih halangan dulu, nggak dikasih batasan dulu gitu, langsung pakai make up gitu. Itulah akibatnya. Kita baca komen dulu, katanya coveragenya bagus. Yang mana? Yang L'Oreal ya? Iya, nanti ya aku akan beli dan aku akan review, tapi tunggu dulu. Karena di sini aku belum beli. Jadi nanti deh untuk live selanjutnya aku akan review itu. Tapi untuk hari ini aku akan review plus pakai ini alas bedak dari Purbasari. Sebenarnya udah lama banget, cuman waktu dia launching aku udah punya beberapa cushion gitu, jadi aku nggak beli. Dan sekarang karena juga lagi diskon ya kan, kemarin 33 di Shopee 3 Maret itu aku beli ini jadinya, dan dia beli satu gratis refill gitu. Ini dari Purbasari, nanti kita coba. Dan ini sebenarnya enggak matte ya, ini lebih ke glow finish, jadi malah tricky sebenarnya untuk make up yang anti transfer atau minim transfer. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita coba aja nanti. Yang penting ngesetnya bagus gitu. Oke, ini udah cuci muka, pastiin wajah kita sudah bersih. Ini baru aja cuci muka, dan sekarang aku akan pakai toner ini untuk ngerapihin, bukan ngerapihin, menstabilkan pH yang ada di wajah kita, karena kan habis cuci muka. Nah, muka kita harus diseimbangkan lagi pH-nya, itu pakai ini. Ini sebenarnya DIY, jadi bukan DIY sih, jadi ini toner biasa, cuman aku tambahin air supaya tonernya itu nggak terlalu keras. Ini aku dari Evoluderm, silahkan nanti dicari ya Evoluderm, atau kalau kalian kepo bisa DM aku aja, nanti aku kirimkan foto tonernya. Karena botolnya udah aku buang karena kan tinggal sedikit, jadi aku masukin ke botol spray. Jadi dia tuh bentuknya kayak botol biasa aja, nggak spray padahal. Terus karena sisa sedikit, aku pindah ke sini. Nah, itu untuk kulit sensitif dia warna pink. Untuk kulit normal kalau nggak salah warna hijau ya. Aku pilih yang untuk kulit sensitif. Kulit aku sebenarnya nggak terlalu sensitif banget, tapi lebih baik mencegah daripada mengobati ya kan. Karena kulit aku kayak kalau nggak cocok tuh kadang bisa bikin beruntusan dan jerawatan. Seperti itu. Nah, terus aku tambahin air. Jadi misalnya tonernya segini ya, terus aku tambahin air segini. Supaya nggak terlalu keras aja gitu. Karena jujur muka aku sensitif banget sih enggak ya, cuman nggak bisa terlalu yang pakai bahan yang terlalu keras banget gitu. Jadi ini aku tambahin air. Oke. Bagi kalian yang mungkin nanti mau nontonnya nanti atau nggak bisa nonton sekarang saat live-nya berlangsung, tenang aja, nanti aku akan simpan sebagai IGTV. Nanti kalian bisa nonton. Oke. Ini aku sambil rata-ratain di sekitar wajah sambil dikipas-kipas. Oh ya, ini kalau ada suara agak berisik ini berarti dari kipas angin aku ya, karena di kamar aku nggak ada AC, adanya cuman kipas angin, dan itu juga jauh. Jadi ya supaya ngeset aja make upnya, soalnya kalau nggak dinyalain panas, nanti malah nggak keset-keset gitu. Oke, sudah seperti ini aku akan pakai essence. Cuman kayak essence bentuknya kayak lotion gitu. Jadi ini dari Laneige Time Freeze Essence, tapi ini bentuknya karena lotion, jadi
pakai dia ya, sekalian jadi essence, sekalian jadi moisturizer gitu. Dan karena ini malam hari jadi aku nggak pakai sunscreen ya. Oke. Terus kalau misalnya kalian mau pakai eye cream juga silahkan, tapi aku hari ini nggak pakai karena aku meminimalisir krim yang terlalu banyak gitu berlebihan di wajah. Jadi ya aku skip, tapi kalau kalian mau pakai bisa pakai ini nih dari L'Oreal Revitalift Laser X3 Anti-Aging Transforming Eye Cream ya. Jadi bisa pakai ini, bisa juga pakai eye cream yang lain, bebas. Oke, kayak gini. Buat kalian yang mau lanjut pakai primer, monggo silahkan. Kalau kalian mau pakai apa lagi ya, kayak primer, eye cream, terus juga misalnya mau pakai moisturizer yang biasa kalian pakai, nggak harus pakai moisturizer yang aku pakai juga silahkan. Atau kalian mau pisah skincare-nya jadi kayak serum, terus essence, serum gitu. Jadi ada toner, essence, serum, terus pakai pelembab lagi, monggo silahkan. Kalau aku sih cukup sampai di sini aja. Oke, udah. Nah, terus dia juga sambil ngeset gitu ya, jadi on the way ngeset, aku mau buka ini dulu. Ini ya seperti biasa lah ya, kotak isinya itu ada refill dan ada isi yang ada packagingnya juga. Kayaknya ini aku bukan beli di official store-nya, karena di official store-nya pas lagi habis yang 2-in-1 kayak gini. Terus aku coba cari, karena kan lumayan ya harganya juga pas lagi promo. Kalau nggak salah ini nggak nyampe 100.000, jadi 96 ribuan something gitu udah bisa dapat satu ini beserta isinya dan ada refillnya juga. Cuman memang biasanya kalau udah dipasang murah kayak gini sih, bukan murah banget ya, di kayak banyak diskon kayak gitu, biasanya dia expirednya agak deket gitu. Tapi no problem sih kalau misalnya emang kita pakai tiap hari, terus juga makainya rutin, kayaknya gak nyampe setahun juga udah habis kan pastinya. Terus dia di formulated di Korea. Aku nggak review terlalu banyak ya, karena sebenarnya jujur aku merasa aku telat banget review ini. Aku telat banget belinya juga, aku telat. Tapi ya itulah, aku tuh waktu dia pertama kali launching, waktu si Purbasari cushion ini launching, aku kayak udah punya cushion yang lain gitu, kayak Mizu yang air cushion. Terus apa lagi ya, kalau nggak salah ada Wardah juga yang Insta Perfect. Jadi kayak ya udahlah habisin yang ada dulu gitu. Terus juga ada yang Dermaster kalau nggak salah. Dan aku juga tiap hari, nggak yang literally tiap hari pakai cushion juga gitu, tergantung acaranya. Kalau cuman ngajar yang biasa aja, aku nggak pakai cushion biasanya. Oke, lanjut ya. Nih seperti ini bentuknya. Untuk reviewnya kalian sudah banyak tahu ya, ini udah berapa ya, 2 tahun ya, udah jalan 2 tahun gitu semenjak dia launching. Oke. Seperti ini. Aku buka dulu kacanya. Ini oke, sponsnya jatuh, nggak apa-apa, lantainya bersih, udah aku pel. Terus ada lapisannya lagi, kita buka ini, terus langsung kita pakai ya. Tapi dia kayak genggamannya tuh dia mungil, jadi genggamannya menurut aku pas gitu sama tangan aku. Kalau cushion yang lain kayaknya agak sedikit lebih besar ya, kayaknya agak. Kita langsung aja ya. Oke, bismillah. Wah. Wah, jujur aku tuh sempat lupa dengan coverage dari Purbasari, karena aku yang pertama nggak pakai langsung, nggak pernah pakai gitu ya, maksudnya nggak pernah pakai sendiri, cuman denger dari review-review beauty vlogger aja di YouTube dan di IG. Terus ya udah gitu, dan aku nggak beli juga kan kemarin-kemarin itu, jadi ya udah aku nggak terlalu mikirin gitu, cuman lihat review terus lupa. Ternyata coveragenya wow.
Dan ini nggak yang terang banget ya, ini karena efek lighting tuh seakan-akan beda, tapi pas sudah disamain dengan muka aku nggak terlalu jauh beda. Dan ini aku baru ngambil satu tab dan nggak yang aku tempel banget seperti yang kalian lihat tadi. Ini coveragenya bagus banget tuh, langsung mulus kan. Tuh aku ngambilnya kayak cuman segini doang, nggak yang satu spons full, tapi dia bisa buat satu muka, sorry, setengah muka. Oh, wow. Bagi kalian yang baru masuk, selamat datang. Dan kalau misalnya bingung tadi awal-awalnya kita ngobrolin apa, nanti bisa lihat di IGTV ya. Nanti aku simpan ini di IGTV, tenang aja. Nanti bisa lihat-lihat lagi. Oh ya, aku padahal mau umumin pemenang giveaway yang kemarin tuh, yang masalah topik kecantikan. Aku sudah dapat pemenangnya. Cuman memang aku lagi pas-pasin buat fitsnya supaya tetap sama gitu kan. Jadi mungkin kayaknya aku bakal ngupload foto dulu 3, terus nanti baru aku akan umumin pemenang giveaway-nya. Dan kemarin kan giveaway-nya tentang yang kasih topik tentang kecantikan gitu kan, dan itu alhamdulillah pemenangnya ngasih topiknya itu bagus-bagus banget, dan memang aku akan pakai gitu buat bikin kelas online selanjutnya. Jadi benar-benar menginspirasi gitu. Terima kasih, nanti aku umumin segera, tenang aja. Oke. Wow, kalau dari aku sih ya, untuk tampilan natural aku cukup seperti ini aja, karena aku nggak suka tampilan daily yang terlalu menohok, yang terlalu full. Aku suka yang seperti ini saja. Oke, sorry, tadi ada chat. Oke, kita lanjut. Jadi yang penting kayak merah-merah jerawat tuh udah ketutup, terus kayak dark circle di bawah mata aku udah ketutup, terus noda-noda hitam tuh kayak udah kehapus dikit walaupun nggak terlalu, terus juga rata lah gitu bagian mukanya. Kalau tadi kan nggak rata ya, kalau tadi tuh lebih ke bagian bawah ini hitam, terus nanti di sini ada hitam-hitam merah, terus di jerawat juga ada merah. Nah itu sudah aku ratain pakai cushion ini dan ternyata bagus. Aku jujur mau review tapi kayaknya udah banyak banget ya yang review, jadi kayaknya aku skip aja. Bagi kalian yang mau tahu reviewnya tadi udah lihat pas aku make tadi. Nah terus yang paling penting adalah saat kalian mau supaya makeupnya nggak transfer atau minim transfer, itu tungguin dulu ini, jangan langsung kayak ditemplokin pakai bedak atau langsung dipakein apa langsung digesek-gesek gitu, nggak, sabar dulu aja, tunggu aja gitu. Kalian bisa sambil kipas-kipas, atau misalnya kalau ruangannya ber-AC sih akan lebih cepat ngeset ya. Halo Angelia Tribowo, Shana, terima kasih sudah menonton. Nanti kalau misalnya kalian penasaran tadi aku pakai produk apa, silahkan ditonton di IGTV-nya ya. Oke, ini aku sambil ngeset, aku akan kasih tahu produk yang biasanya aku pakai untuk ngeset muka aku ini ya. Itu adalah, kayaknya kalau kalian yang udah tahu tuh udah sering banget aku bahas. Jadi di sini biasanya aku pakai bedak bayi yang bentuknya compact. Jadi bukan bedak bayi yang bubuk powder biasa, tapi compact powder seperti ini. Dan biasanya kalau mau mengembalikan warna itu aku pakai makeover ini. Biasa makeover to way cake, terserah sih. Tapi kalau aku supaya nggak terlalu transfer di wajah, dan biasanya kan maksudnya dengan alas bedak ini udah cukup aja gitu nutupin bekas-bekas jerawat aku dan noda-noda hitam, dark circle, segala macam kemerahan udah lumayan aja. Jadi aku skip untuk pakai compact powder atau two way cake yang terlalu berat untuk daily ya. Ini kita ngomongin daily. Kalau misalnya emang mau yang lebih jedar lagi tuh silahkan, tapi kalau aku cukup pakai ini. Jadi kita akan pakai ini. Oh iya, aku lupa tadi, padahal aku mau ke Indomaret buat beli alisnya Purbasari. Katanya kan produk-produk Purbasari udah ada di Alfamart dan Indomaret kan. Nah, tapi tadi aku lupa. Jadi nantilah ya, untuk live selanjutnya aku akan pakai. Oke, terus ini di tap aja di seluruh muka, tapi ngambilnya seperlunya ya, nggak yang terlalu banyak, seperlunya aja.
diambil terus ditap-tap lagi untuk ngeset si cushionnya tadi. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang make up atau skincare, boleh sambil ditulis di kolom komen ya. Nanti kalau aku tahu aku akan coba jawab. Kalau enggak ya jadiin PR. Nanti aku akan jawab di IG story atau di feed selanjutnya. Oke. Nah, terus tips dari aku kalau kalian mau tahu bedaknya udah ngeset atau belum, tinggal dipegang-pegang aja tapi jangan digerosok-gerosok ya. Kayak dipegang-pegang kayak gini aja. Misalnya, oh masih basah nih, kayak masih lengket-lengket gitu ya udah di tap-tap lagi di bagian situ. Oke, kalau udah berasa ngeset baru boleh agak digeser gitu. Tapi kalau belum kayak masih lengket-lengket tuh jangan terlalu digeser. Tuh. Oke. Oke, udah. Kalau gitu lanjut ke step berikutnya. Aku akan pakai alis, tapi alisnya super simple aja karena di sini aku bilang mau buat daily kan. Jadi ya aku akan pakai ini dari Implora. Apa ini ya? Implora eyebrow pencil yang grey brown. Aku mau raut dulu ya sebentar. Oh ya, ini kan hari Minggu. Kalian pada kemana nih? Jalan-jalan ya. Aku tadi pagi ke acara keluarga, terus siangnya pagi sampai siang tuh ke rumah keluarga karena ada acara kan. Terus sorenya aku ke apotik. Apotik tuh kayak tempat kerja part time aku karena itu tempat keluarga juga, kayak punya tante. Terus aku kayak ngecek doang. Terus udah aku kesini ngerjain yang lain-lain lagi, kerjaan-kerjaan yang ada di dunia nyata. Terus ya udah. Aku akhirnya ngadain live ini. Dari Erna Erli, luntur nggak kalau kena air? Jujur kalau pas wudhu, aku kan kalau pakai cushion ini baru ini, jadi aku sebenarnya belum coba. Nanti ya aku coba pas habis ini nih sekalian sholat isya dan wudhu dan bersihin muka juga. Nanti aku coba ya untuk cuci muka dia luntur atau enggak. Tapi kalau maksudnya kalau pakai cushion yang biasa aku pakai terus dengan cara yang seperti ini, itu kalau cuman kena wudhu itu enggak gampang luntur, cuman memang akan berkurang karena kan kayaknya menakutkan ya kalau make up kena air wudhu nggak luntur sama sekali, itu nggak mungkin kan, jadi pasti luntur. Yang paling pertama sih pasti bedak luarnya yang luntur, makanya aku nyaranin pakai setting powder atau pakai yang si compact powder tadi buat ngeset si make up kita gitu. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya wudhu atau misalnya kena air hujan itu nggak langsung kena si alas bedaknya, jadi nggak langsung kena foundationnya, tapi kayak kena tapi kena si bedaknya dulu gitu. Sorry ya, aku kalau sambil ngalis sambil ngomong tidak konsentrasi. Aku kalau buat alis untuk daily itu seperti no makeup look. Jadi kayak bener-bener kayak bulu alis aku, cuman kayak lebih rapih aja gitu, enggak yang sangat nukik atau sangat tebal gitu, enggak. Jadi misalnya alis asli aku cuman ada yang kosong di bagian mana gitu kan, ya udah aku ngisi di situ-situ aja. Tuh, ngisi-ngisi rambut alisnya aja. Supaya kayak kanan sama kiri tuh enggak misalnya bolong sebelah alisnya apa gimana gitu. Oh, nah ya lumayan sama kan. Kalau masalah enggak sama banget sih ya wajar lah, manusia nggak ada yang sama alisnya, nggak ada yang sama persis gitu alisnya. Dah selesai seperti ini, terus ke bagian apa lagi ya, biasanya aku langsung ke eyeshadow, tapi eyeshadownya benar-benar natural aja. Nah di sini aku sambil mau explore produk yang
aku sebenarnya udah lama pakai tapi karena ya kalian tau lah ya, apalagi kalau untuk MUA kalian pasti tahu gitu, di pandemi ini akan jarang banget job buat make up. Ada sih, cuman untuk yang sekarang udah mulai ada, cuman pas masih awal-awal PSBB itu kan nggak ada sama sekali, karena bahkan dulu itu sempat yang resepsi itu nggak dibolehin kan. Nah terus sekarang udah dibolehin, terus juga aku baru niti karir juga di Banjarmasin ini, jadi makeupnya masih kayak jarang banget dipakai untuk klien. Jadi klien aku tuh masih beberapa, tapi alhamdulillahnya masih ada, dan aku juga sendiri kan sering bikin tutorial dan sering makeupan juga, jadi tetap kepake. Nah tapi ada yang palet-palet nih yang jarang aku pakai, jadi sekalian aja kita explore, sekalian aku mau pakai gitu supaya nggak mubazir ya kan. Nah ini dari Vocalour The Niche, siapa yang tahu nih, Vocalour The Niche dari Tasya Farasya yang kemarin tuh sempat booming, terus aku sempat beli kan, aku nabung terus aku beli. Walaupun aku beli bukan pas lagi booming-boomingnya ya, jadi kan waktu booming-booming tuh hampir 1,5 juta ya, harganya hampir 500.000. Nah aku beli pas lagi agak-agak turun dikit gitu, tapi masih lumayan mahal, jadi ya kita pakai supaya nggak mubazir. Nah di sini aku mau pakai kontur buat eyeshadownya nih, tapi kalau kalian nggak punya ya it's okay ya, ini aku cuman karena supaya nggak mubazir aja, supaya makeup aku kepake, jadi aku pakai gitu. Kalau misalnya kalian mau pakai yang lain tuh nggak apa-apa banget. Di sini aku akan pakai aplikator bawaannya dari Vocalour juga, terus aku nggak akan pakai eyeshadow semuanya, jadi beberapa aja. Yang pertama aku pakai Kiki dulu nih, warnanya nude ya, jadi untuk ngebedakin kelopak mata nih, kali aja kan di kelopak mata masih ada sisa-sisa cushionnya yang belum keset. Nah itu aku akan bedak-bedakin dulu tuh, buat mata satunya juga. Oh ya, tips lain dari aku kalau mau pakai eyeshadow, jangan kayak pakai pensil kayak gini ya, jangan seperti ini ya, karena nanti neketnya akan terlalu ngepres banget gitu, dan itu akan bikin nanti eyeshadownya terlalu ngepack banget gitu, warnanya kayak kaku banget. Nah karena kan kita biasanya megang pensil kan, kalau megang pensil memang sih kayak gitu kan, neken banget gitu. Tapi kalau sana aku pakai eyeshadownya seperti ini saja, ringan-ringan aja megangnya. Nah sudah seperti itu. Terus karena ini tampilan natural ya, jadi aku nggak pakai terlalu banyak warna eyeshadow. Aku akan pakai coba pakai ininya deh, pakai konturnya. Aku mau pakai konturnya yang kreme tulisannya, buat seluruh kelopak lagi, tapi dari ujung luar ya, dari ujung luar ke dalam, jadi akan lebih banyak di luar terus nanti baru bawa ke dalam. Wow, wah lumayan bagus banget loh. Tuh udah mulai beda kan antara yang sebelah sini dan sebelah sini. Sebelah sini tuh kayak flat banget tuh flat banget. Kalau ini kayak sudah ada shadingnya, udah ada bayangannya, udah ada lebih tajamnya gitu. Oke. Untuk ini konturnya aku cuma pakai di mata, nggak pakai di pipi, karena kan pura-puranya kita mau hangout yang pakai masker gitu kan, jadi aku nggak bakal pakai kontur sih karena nggak kelihatan, dan takutnya nanti malah semakin banyak make up di area sini tuh akan semakin tinggi kemungkinan untuk transfernya. Jadi aku akan agak explore di mata dan lebih ke tipsnya aja supaya nggak terlalu transfer gitu di masker. Oke. Ini juga kayaknya proses makeupnya akan cepet banget sih. Kayak habis ini tuh paling pakai maskara. Jujur aku untuk daily jarang banget pakai eyeliner ya, karena aku tuh mata aku, mungkin buat kalian juga yang suka, bukan nangis sih, kayak matanya tuh sering berair nih, jadi kalau udah kena debu sedikit, kena angin sedikit, kena hembusan angin sedikit dari luar, apalagi kena kayak kena knalpot gitu, kena angin dari knalpot tuh kayak mata aku tuh udah
perih, berair, dan akhirnya luntur semuanya. Jadi daripada eyelinernya luntur segala macam, jadi aku jarang banget pakai eyeliner untuk daily. Ada yang kayak aku juga, yang kalau udah belum kecolok nih, misalnya masih di sini-sini terus agak-agak geli, terus nanti berair gitu. Parah. Oke, tips selanjutnya jangan lupa eyeshadownya taruh di sini juga supaya lebih berwarna aja, nggak kosong di sininya. Jadi dikit aja dan di ujung. Aku lihat sini. Tuh, udah ya, udah kayak gini. Jangan lupa di blend-blend lagi luar-luarnya kalau misalnya masih ada yang kaku, karena biasanya kalau yang baru make up tuh kayak gini nih. Dia kalau baru make up, kalau misalnya baru pakai make up tuh biasanya nggak ada. Bentar. Nih biasanya kalau baru pakai makeup biasanya langsung cat kayak gitu tuh kan, kayak ada garis-garisnya gitu kan di sini kaku. Nah, tugas kita tuh adalah ngeblend supaya bentuknya enggak garis kaku gitu. Nah, supaya bentuknya lebih halus gradasinya. Tuh, seperti itu. Mungkin ini lightingnya terlalu genjreng gimana gitu ya. Jadi kelihatan kayak putih banget gak sih? Tapi kalau di kaca enggak. Jadi ya kayaknya tone-nya agak lebih tua dikit sebenarnya dari aslinya. Nah, udah seperti ini. Terus supaya agak ngebling aja, aku pakai apa ya? Aku pakai Alicia deh. Nih Alicia, jadi coklat tapi shimmer. Sekali lagi kalian gak harus pakai ini ya, gak harus pakai ini. Ini cuman saran aja. Kalau misalnya di rumah ada yang lain, silahkan pakai yang lain. Wow, cantik banget. Wow. Oke, terus buat di ujung ya balik artis aku akan pakai yang Lulu, ini yang paling ujung yang putih. Wow, gila. Kayaknya aku terlalu berlebihan. Kayaknya aku harus agak kurang-kurangin dikit ya di sini. Terlalu berlebihan saya. Kalau daily balik artisnya jangan terlalu banyak, biasa aja. Oh ya, siapa di sini yang lagi dengerin lagunya Pamungkas To The Bone? Jujur aku baru tahu sekarang loh. Serius, jujur aku baru tahu sekarang. Bahkan kata adek aku, masa sih baru tahu gitu? Ya emang aku baru tahu. Padahal katanya itu udah dari tahun kemarin ya. Tapi jujur aku baru tahu banget. Dan pas dengerin lagunya, aku suka banget. Dengerin deh kalau kalian mau tahu nih siapa nih yang lagi nonton, coba deh kalau kamu belum dengerin lagunya Pamungkas yang To The Bone, kamu harus dengerin dan resapin sama maknanya. Itu maknanya keren banget. Di sini aku akan pakai blushnya. Kayaknya yang pinknya masih agak terlalu muda di aku, dan yang orange-nya lumayan, jadi ya aku campur aja, jadi nggak terlalu orange banget, nggak terlalu muda banget. Siapa di sini yang sudah dengerin lagunya Pamungkas? Coba suka nggak lagunya Pamungkas yang To The Bone? Kalau misalnya kalian bilang, itu kan udah lagu lama banget, kakak, kok nggak tahu sih gitu? Iya memang aku baru tahu, jujur. Padahal aku tahun kemarin nggak punya TikTok sih, cuman kan aku ada Instagram ya, jujur. Kalau lagunya udah dari tahun kemarin harusnya aku tahu ya. Oke. Ternyata untuk Vocaloid Niche ini warna blushnya nggak terlalu jeglak gitu di aku ya. Tuh, warnanya nggak terlalu keluar di aku gitu. Di real life sih lumayan, udah kelihatan. Cuman kalau di aku sih kurang. Kayaknya aku akan pakai yang lain deh. Aku akan pakai blush yang lain. Ini dari makeover, tapi kayak aku congkel, aku pindahin ke makeup palette, DIY makeup palette. Ini yang
Caribbean Sunset kalau nggak salah. Ini orange banget. Oh, ini tidak usah diragukan lagi kalau ini. Tuh, udah lumayan ya kelihatan. Aku taruh di tulang pipi aja. Nyebrangnya nyebrang asal aja, nggak yang nyebrang banget. Wih, cantik. Suka. Oke, mungkin ini kelihatan pucat ya. Jadi aku mau pakai lipstick dulu supaya nggak kelihatan pucat. Ini lipsticknya, ini deh. Ini aku pakai lip creamnya Sada matte lip color yang 08 Mandar. Pakai lip balm lu nggak deh. Kalau kalian pakai lip balm jangan lupa ya, jangan lupa pakai lip balm. Ini karena aku tadi udah cuci muka dan aku baru aja pas cuci muka tuh aku lip scrub gitu kan, jadi kayak bibir aku masih lembab banget. Aku nggak pakai lagi. Kalian ada yang udah pernah cobain nggak lip cream dari Sada? Kalau misalnya belum, kalian harus cobain karena ini bener-bener enak banget. Jadi ini menurut aku lip cream terenak yang ternyaman gitu yang aku pakai dan tidak gampang transfer gitu. Jadi kan ada yang kadang misalnya oke lah lip creamnya enak gitu dipakai, tapi karena dia terlalu melembabkan jadinya nempel banget gitu karena dia terlalu basah atau terlalu melembabkan. Tapi ini enggak, ini dia enak banget. Terus di tengahnya aku akan pakai Sari Ayu lip color yang matte 01 juga aku suka. Udah cantik banget. Terus ini aku sih udah sampai sini aja. Paling aku tambahin maskara kali ya supaya agak-agak matanya nggak terlalu kosong. Di sini aku akan pakai maskara dari Wardah supaya agak naik aja gitu. Terus ini aku akan jepit dulu bulu matanya. Oh ya, lip cream favorit kalian apa? Kalau aku sih sebenarnya lip cream itu yang lagi tren aku pasti, kalau misalnya emang aku suka warnanya cakep aku beli. Cuman ya lihat lagi, maksudnya lihat kebermanfaatannya lagi kan. Kalau misalnya memang jarang banget gitu, maksudnya aku udah punya banyak warna itu, brand itu, dan kayaknya kalau aku beli aku akan jarang pakai, ya aku nggak beli gitu. Lebih ke manfaatnya aja. Udah. Terus ini maskaranya dari Wardah Eye Expert The Volume Expert Mascara. Aku akan pakai di bulu mata, kayaknya atas aja nggak bawah, supaya gimana ya, kan mau tampilannya obviously daily biasa ya, natural tapi tetap glam, lucu tapi nggak yang berlebihan banget gitu. Jadi ya aku akan pakai untuk bulu mata atas aja, bulu mata bawahnya nggak usah. Karena sebenarnya natural makeup itu bagi setiap orang beda. Ada yang memang kesehariannya tuh full makeup, yang mungkin bagi orang yang nggak biasa makeup itu adalah tampilan boldnya dia gitu. Tapi ya kita nggak bisa nyalahin. Misalnya dia memang ya udah tampilan bold yang kita kira bold itu memang tampilan sehari-harinya dia, dan tampilan bold ala dia itu lebih bold lagi gitu, dan itu nggak masalah sama sekali gitu. Jadi tetap harus menghargai preference atau pandangan orang lain terhadap makeup gitu. Temen aku ada yang literally tiap hari nggak bisa kalau nggak pakai bulu mata palsu. Ada, serius. Dan ya udah, jadi dia memang tiap hari pakai bulu mata palsu. Tapi dia non muslim ya, jadi dia memang nggak sholat gitu. Dan kalau dia cuci muka dan bulu matanya copot gitu kan misalnya, pas cuci muka atau apa, ya udah dia pasang lagi.
Aku agak-agak tekan kayak gini lagi ya, maksudnya supaya dia agak naik ke atas lagi, karena tadi kayaknya aku jepitnya kurang tuh. Tuh. Hah, seperti ini sudah. Oh ya, the last steps, but not the least. Tips aku lagi supaya nggak terlalu nempel di masker, aku akan pakai bedak lagi. Bedak ini terus aku akan tap-tap, tapi tap-tap ringan di seluruh wajah. Oh ya, bagi kalian yang merasa kurang banget, aduh kakak, kok nggak pakai contour, kok nggak pakai eyeliner gitu ya? Nggak apa-apa, silahkan aja, silahkan pakai. Ini karena menurut aku ini udah natural yang agak glam malah, karena aku pakai balik artis coba lihat. Tapi supaya di kepentingan di kamera supaya kelihatan fresh, makanya aku pakai. Kalau normalnya sih aku nggak pakai ini nih, aku nggak pakai balik artis ini. Kalau natural mah aku lebih ke matte finish banget gitu. Dan kalaupun pakai highlighter cuma di bagian hidung doang, karena supaya nggak kelihatan minyakan banget gitu. Mungkin boleh ya pakai highlighter di hidung dikit. Di sini aku akan pakai The Knits lagi yang kita coba sun. Terus taruh di sini. Oke, cuman supaya agak-agak mantul dikit gitu loh. Tuh. Udah. Seperti itu aja. Oke. Terus jangan lupa ditap-tap lagi pakai bedaknya. Agak ribet tapi memang itulah. Udah dipegang-pegang ya, nggak lengket lagi. Kalau lengket ya dipakein lagi. Tenang, ini tampilannya nggak putih banget sebenarnya, ini karena masalah kamera. Coba nanti aku agak sesuaikan antara pencahayaannya dengan real life-nya seperti apa. Nanti aku akan upload fotonya. Udah sih, tinggal begini. Udah, yeay. Dah seperti ini. Dan oh ya, aku akan buktikan dulu ya pakai masker ya. Udah aku tutup. Tapi tujuannya apa kakak? Kan tujuannya supaya transfer minim transfer ke masker. Oke, terus kita cek dulu. Lipstiknya udah lumayan ya, nggak transfer. Terus ini maskernya ini ya, terus aku pakai. Aku nggak ada masker yang di telinga ya, cuma ada masker hijab, jadi udah. Nih terus kayak udah ngobrol gitu kan, terus kayak muka aku jadi kayak gelap banget ya pas pakai masker ya. Wah, oke. Udah gitu kan, biasanya kan kalau kita ngomong-ngomong, sebenarnya masker tuh ada banyak ya. Masker kan ada kayak masker dakbil gitu-gitu, tapi jujur aku tuh dikasih sama kantor tuh kayak gini, jadi udah aku pakai ini aja. Dah. Gitu kan, terus ya udah aku pakai. Terus aku lepas dan aku juga deg-degan nih, mas nempel nggak ya? Nggak, ternyata nggak ada. Tuh nggak ada samsek. Bahkan tadi aku ngomong dan nggak mungkin kan aku nggak nempel bibir di masker tuh, ya kan? Tuh. Aku juga gemes kayak bener nggak sih gitu. Oke, kalau seperti itu cukup sekian aja video aku. Jadi ini adalah tips dan triknya supaya makeup nggak cepat transfer ke masker ataupun ke lain-lain sih. Misalnya kena jilbab atau apa nih. Kena jilbab juga aman sih tuh. Cuman ya memang aku nggak jamin ini seharian banget nggak transfer sama sekali tuh enggak. Jadi mungkin kalau misalnya siang keringetan ya pasti nanti in the end of the day akan luntur. Tapi yang pasti ini meminimalisir lah, jadi enggak yang misalnya berangkat naik ojek terus udah baru juga naik sama motor babang gojeknya, terus pas udah sampai di kantor tuh udah luntur tuh enggak. Jadi tenang aja, dijamin aman. Mau kalian pakai motor, mau kalian pakai motor sendiri atau pakai ojek atau diantar sama Yayang atau kalian
pakai mobil itu ini bisa lah gitu kan, minim transfer ke masker dan atau misalnya nikab gitu ya, atau pakai cadar kan. Walaupun pakai cadar tapi kalau misalnya kita mau pakai lipstick ya so what gitu kan, untuk membahagiakan diri kita sendiri, nggak ada yang salah gitu. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Sorry ya, yang baru masuk ini udah mau selesai, tapi tenang aja kalau misalnya kalian atau kamu yang baru masuk mau nonton lagi dari awal gimana yang muka aku yang lumayan tante-tante ya, lumayan bude-bude banget, yang banyak banget bekas jerawatnya, bekas dosa-dosanya, itu sampai seperti ini udah lumayan banget. Dan ini minim transfer, minim masker, transfer ke masker juga nih. Jadi silahkan ditonton di IGTV-nya nanti ya. Kalau gitu aku akhiri ya, nanti aku akan foto-foto dan nanti aku akan upload di feeds gitu. Sampai ketemu lagi di JC TV selanjutnya. Dadah!